Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas. Ini pembahasan sudah pernah saya bahas, yaitu terkait ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang membawakan surat At-Tariq dan surat Yasin ayat 38 sampai 40. Nah, dalam video kali ini walaupun pembahasannya masih sama, tetapi ceramah ini tidak di Universitas UIN seperti video yang kemarin saya upload. Ini berada di tempat yang berbeda, tetapi materi pembahasannya sama dan salah lagi. Ini membuktikan bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu mengandalkan hafalan, tidak begitu memahami makna dan tidak begitu memahami bentuk susunan kalimat. Karena jika Pak Lutfi bin Yahya atas kesalahan video yang kemarin itu merupakan sebuah sapulisan, mestinya ketika ceramah di tempat lain dalam pembahasan yang sama ini tidak salah lagi. Dan ini kesalahannya sama seperti yang kemarin. Ini membuktikan bahwa Pak Lutfi kurang memperhatikan makna kalimat atau ayat Al-Quran dan juga tidak memperhatikan bacaan dari ayat yang Pak Lutfi baca. Tetapi dalam pembahasan kali ini insya Allah akan saya jelaskan dan akan saya luruskan secara lebih detail dari video yang kemarin. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya yang membacakan surat At-Tariq dan membacakan surat Yasin ayat 38 hingga 40 yang di situ banyak kesalahannya. Penonton bisa simak hingga selesai agar paham di mana letak kesalahan bacaan Pak Lutfi bin Yahya. Surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi. Jelas. Satu sisi menerangkan dunia ilmu pengetahuan diawali was-sama'i wat-tariq dengan wawunya wawu qasam, bukan wawu ataf. Maknanya makna demi. Demi izzati wa jalali wa azamati wa qudrati wa iradati, aku ciptakan langit. Karena di dalam langit mulai sab awal sampai ke atas tidak bisa dihitung makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama arsy, kursi, jannah dan lain sebagainya. Tapi
Tapi di satu sisi ada demi lagi wawunya, wawu qasam at-tariq, satu jalan yang menghubungkan antar langit per langit, antar planet per planet dan lain sebagainya. Di dalam at-tariq itu juga ada satu surat lagi, was-sama'i dzatil buruj, terkait. Di dalam at-tariq itu lagi ada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam at-tariq itu sendiri ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Di mana letaknya? Bersama wat-tariq. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, lagi-lagi Pak Lutfi membahas pembahasan yang sama, yaitu pembahasan surat At-Tariq, dan di situ salah lagi dalam menjabarkannya. Dan ini ceramah Pak Lutfi tidak di Universitas UIN Malang seperti video yang kemarin saya bahas, tetapi ini di tempat yang berbeda. Terbukti lokasi dalam video tersebut juga berbeda dan jamaahnya juga berbeda. Di situ Pak Lutfi lagi-lagi salah dalam menjelaskan surat At-Tariq. Di situ was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i di situ memang wawu yang masuk pada lafadz as-sama, itu memang wawu qasam. Kemudian lafadz wat-tariq di situ walaupun artinya qasam karena ataf atau menyambung kepada lafadz as-sama, tetapi wawu yang ada dalam lafadz at-tariq itu wawunya wawu ataf. Jadi dengan merujuk kitab Tafsir Al-Baghawi halaman 293 surat At-Tariq juz 8, ini was-sama'i wat-tariq wa hadza qasamun wat-tariqu an-najmu yadharu bil lail wa ma'ataka lailan fahuwa tariqun. Jadi menurut penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Baghawi bahwa memang wawu yang ada dalam lafadz as-sama itu adalah wawu qasam yang artinya demi, sehingga lafadz as-sama'i itu dibaca jar karena wawu qasam itu mengejarkan. Kemudian wat-tariq di situ walaupun dibaca jar itu karena ataf kepada lafadz as-sama'i yang dibaca jar. Wawu yang ada dalam lafadz at-tariq itu bukan wawu qasam tetapi wawu huruf penyambung atau ataf kepada lafadz as-sama. Nah, wat-tariq, lafadz at-tariq berkali-kali Pak Lutfi mengartikan di situ artinya jalan. Padahal at-tariq adalah artinya yang benar sesuatu yang berjalan di malam hari. Ini kalau kita hanya vakum mengartikan lafadz at-tariq, yaitu artinya sesuatu yang berjalan di malam hari. Tetapi di sini ditafsiri an-najmu yadharu bil lail wa ma'ataka lailan fahuwa tariqun. Jadi dalam penafsiran Tafsir Al-Baghawi, at-tariq di situ artinya bintang yang tampak di malam hari. Dan sesuatu yang tampak di waktu malam atau yang datang di waktu malam maka disebut tariq. Ini menurut penafsiran dalam kitab tafsir yang saya baca. Kemudian wama atroka matori, ini sebagai jawaban dari apa arti at-tariq yang sebenarnya. Karena tadi at-tariq di situ diartikan sesuatu yang berjalan di malam hari, sehingga butuh diperjelas lewat ayat wama atroka matori. Jadi summa fasarohu fakola anajmu sakib al-mudhi'u al-munir kola mujahidun al-mutawahiju kola ibnu Zaid arodabihi as-suroya. Jadi yang disebut atau yang dimaksud
At-Thoriq itu an-najmus syaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam atau bintang yang sinarnya menembus. Al-mudhi'u al-munir. Jadi maksudnya adalah yang bersinar dan bercahaya. Dikatakan oleh Imam Mujahid al-mutawahhiju, ya artinya yang bercahaya juga. Kemudian Ibnu Zaid berkata yang dimaksud adalah surya. Jadi an-najmus syaqib at-Thoriq itu diartikan bahwa yang dimaksud dalam lafaz at-Thoriq itu adalah surya. Berkali-kali Pak Lutfi mengartikan at-Thoriq itu diartikan sebagai jalan. Bahkan ada salah satu komentar dalam video tersebut, video yang saya upload kemarin, itu kekeh atau ngotot bahwa Pak Lutfi tidak salah karena memang at-Thoriq artinya jalan katanya. Jadi harus jeli dan harus teliti dalam membaca kalimat Arab, bahwa yang artinya jalan itu lafadznya bentuknya at-Thoriq. Di situ ada huruf ya sebelum huruf qaf. Tetapi yang artinya sesuatu yang berjalan di malam hari atau bintang yang berjalan di malam hari atau an-najmus syaqib. Jadi tafsir an-najmus syaqib itu lafadznya at-Thoriq. Jadi toknya panjang, ada alifnya. Kemudian sebelum qaf nggak ada ya-nya. Itu beda. Jadi antara at-Thoriq dengan at-Thoriq itu beda. Sehingga ketika Pak Lutfi mengartikan at-Thoriq dalam lafaz wasama iwat-Thoriq, ini at-Thoriq artinya tidak jalan. Nah, ketika diartikan jalan ya salah, karena yang punya arti jalan adalah lafadznya at-Thoriq. Selanjutnya ini masuk pada pembahasan kullu nafsin lama alaiha hafid. Kullu nafsin lama alaiha hafid itu ya Pak Lutfi membaca kulun kan. Jadi kulunnya itu dibaca tanwin, padahal kan kullu nafsin itu bukan kulun nafsin, itu bukan kullu nafsin. Nah, ini merupakan sebuah jawab dari Qasam. Jadi dalam tafsir Al-Baghawi, kullu nafsin jawabul Qasam lama alaiha hafid qara'a Abu Ja'far wa Ibnu Amir wa Asim wa Hamzah lama bitasdidi ya'nu nama kullu nafsin ila alaiha hafid wa hiya lughatu Hudail yaj'aluna lama bimakna illa. Jadi dalam pembacaan lama ini ada dua versi pembacaan. Nah, menurut Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, dan Hamzah, ini lama dibaca tasdid. Jadi kullu nafsin lama alaiha hafid, di situ lama, di situ ada tasdidnya. Nah, ini adalah dialek Hudzail. Yaj'aluna lama bimakna ilah. Nah, menurut bacaan yang lama ada tasdidnya, ini lama di sini bermakna ilah atau pengecualian. Kemudian wa qara'a al-akharuna bi takhfif ja'alu ma silah majazuhu kullu nafsin la 'alaiha hafid min rabbiha. Jadi selain dari ulama yang tadi saya sebutkan yaitu Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, ini membaca lama dengan takhfif atau tanpa tasdid. Jadi kullu nafsin lama alaiha hafid, nggak ada tasdidnya. Jadi kullu nafsin la alaiha hafid min rabbiha. Jadi itu penafsiran dari lama yang tanpa tasdid. Kemudian saya masuk pada pembacaan surat Yasin ayat 38 hingga ayat 40. Di situ Pak Lutfi membaca surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqorril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Pak Lutfi itu kan membaca wasyamsi, padahal yang tepat adalah wasyamsu.
soal status wawu di situ boleh dua. Apakah wawu di situ mau dijadikan wawu ibtida yang nggak masalah, atau wawu di situ wawu atop atau penyambung kepada ayat sebelumnya. Tetapi lafadz asamsu ini statusnya tetap menjadi mubtada, sedangkan lafadz tajri ini menjadi khobar dari asamsu. Ketika lafadz asamsu itu menjadi mubtada, maka wajib dibaca rofa, dan alamat rofanya dalam lafadz asamsu ini memakai dhamma, jadi wajib dibaca dhamma. Wasamsu tajri limustaqorilaha, wasyamsu tajri limustaqorilaha, di situ wajib dibaca dhamma. Nah, Pak Lufi membacanya kasroh, itu tidak tepat. Kemudian Pak Lufi membaca surat Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Di sini artinya begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi sini Pak Lutfi membaca wal komaru, tidak wal komaro. Nah, ketika dibaca wal komaro qadarnahu, maka lafaz al komaro itu menjadi maf'ul yang didahulukan dari fi'il qadaro dalam lafaz qadarnahu. Nah, alasan didahulukan sebuah maf'ul ya untuk makna sebuah penekanan. Nah, apakah boleh ketika wal komaro dibaca wal komaru? Tadi kan Pak Lutfi membaca wal komaru qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Apakah boleh? Kita lihat tafsir Al-Baghawi. Wal komaru qadarnahu manazila, ay qadarna lahu manazila. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa ahlul basrati al komaru birofirro likolihi wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar, wa qara'a al-akharuna bin nasbi atau bin nasobi likaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamar manazil. Jadi wa qara'a al-akharuna bin nasbi atau bin nasobi likaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazila. Jadi boleh ketika lafaz al-qomaru dibaca rofa atau al-qomaru. Ini menurut bacaan dari Ibnu Katsir, Imam Nafi, dan penduduk Basrah atau ahli lughat dari kalangan Basrah. Ini membolehkan lafaz al-qomaru dibaca dhammah atau rofa. Tetapi selain dari ulama Ibnu Katsir, Nafi, dan Ahlul Basrah ini membaca nasab wal qamara liqaulihi qadarnahu ay qadarnal qamara manazila. Nah, ini Pak Lutfi selamat ini dalam membaca lafaz wal qamaru qadarnahu manazila hatta, itu ada yang membolehkan. Ya, entah Pak Lutfi membaca wal qamaru itu karena sudah tahu bahwa itu ada yang membolehkan ya, atau memang kebetulan pas ada yang membolehkan. Karena dalam ayat yang ke-40 ini salahnya kan fatal, seperti yang kemarin sudah saya bahas. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi wa lasyamsu yambaghi laha, di situ Pak Lutfi membaca wasyamsu la yambaghi. Nah, ini fatal ini. Di sini Pak Lutfi membaca la-nya dibuang, tetapi menambahi huruf wawu wasyamsu. Pak Lutfi membacanya wasyamsu. Pak Lutfi menambahi wawu, menghilangkan la nafi. Kemudian la nafi dipindah di lafaz yambaghi, sehingga Pak Lutfi membacanya wasyamsu la yambaghi laha. Padahal yang benar adalah lasyamsu yambaghi laha. Itu Pak Lutfi merubah tatanan ayat Al-Quran, dan ini tentu tidak dibolehkan. Itu melanggar aturan, itu tidak diperbolehkan merubah, mengotak-atik bentuk susunan kalimat dalam Al-Quran, karena
bentuk susunan kalimat dalam Al-Quran ini firman Allah dan bahasanya sangat sastra, sehingga ketika posisi atau letaknya diubah-ubah ini akan menjadi tidak sastra lagi, sehingga ya lasyamsu yambagilaha ini ketika dibaca wasyamsu la yambagi ini ya nggak boleh, dan ini tidak ada yang membolehkan. Kalau bacaan Pak Lutfi di surat Yasin ayat 40 ini tidak ada yang membolehkan, artinya tetap lasyamsu yambagilaha, di situ enggak boleh lanya dipindah dalam fi'il mudhari, la yambagi itu enggak boleh. Dan Pak Lutfi juga tidak diperkenankan menambahi huruf wawu dalam lafaz asyams. Nah ini di sini salahnya fatal. Ini saya yakin bukan karena keluasan ilmunya Pak Lutfi. Dalam hal ini Pak Lutfi berkali-kali salah. Saya sudah menemukan 2 video dalam pertemuan yang berbeda, dan Pak Lutfi membaca surat Yasin ayat 40 ini selalu wasyamsu la yambagilaha. Di situ menambah wawu, menghilangkan la nafi, kemudian la nafi dipindah dalam fi'il mudhari la yambagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini saya meluruskan, bukan saya menghina atau apa. Jadi ini soalnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ketika dibaca tidak sesuai bentuk kalimat yang ada, ini menyalahi aturan. Kecuali memang ada ulama yang membolehkan dengan bacaan yang berbeda. Ya seperti dalam video kemarin yang pernah saya bahas, bahwa pada dasarnya banyak ulama yang berbeda-beda dalam membaca ayat Al-Quran dari sisi harokatnya. Tetapi harus jelas ada ulama yang membaca berbeda dan tahu alasannya. Nah ketika kita ngasal membaca ngarang dewi tanpa berdasar atas ulama yang membolehkan, ya tidak boleh. Jadi kesimpulannya wasama iwatorik, di situ wawunya kosam dan lafat as-sama, kemudian atorik di situ wawunya wawu atof, walaupun atorik di situ tetap artinya kosam, itu bukan berarti watorik wawu yang tampak itu wawu kosam seperti wawu dalam lafat wasamai. Kemudian atorik di situ artinya bukan jalan, tetapi sesuatu yang berjalan di malam hari, yang kemudian diperjelas dalam ayat ketiga an-najmu sakit. Nah, ketika Pak Lutfi mengartikan jalan, sementara bahasa Arab yang artinya jalan adalah at-thoriq, bukan at-thoriq. Itu beda. Kemudian dalam surat Yasin ayat 38, wasamsu tajri mustaqorrilaha, di situ Pak Lutfi membaca wasamsi, sedangkan di situ asamsu itu menjadi mubtada, wajib dibaca rofa, itu salah. Kemudian dalam ayat 39 surat Yasin wal qamara qadarnahu, lah di sini Pak Lutfi selamat karena ada ulama yang membolehkan dibaca wal qamaru. Tetapi di surat Yasin ayat ke-40 di situ kesalahannya fatal karena Pak Lutfi menambahi huruf dalam ayat Al-Qur'an, kemudian merubah posisi huruf juga. Huruf yang ditambahkan yaitu wasamsu la yambahilaha. Di situ teks yang benar adalah lasyamsu yambahilaha. Di situ la, kemudian lafaz asyamsu, kemudian yambahi. Tetapi Pak Lutfi di situ memasukkan wawu dalam lafaz asyamsu, la-nya dibuang, kemudian la digeser pada fi'il mudhari la yambahi. Nah ini tidak diperbolehkan. Nah ini kesalahan fatalnya di situ karena merubah maknanya itu tidak menjadi indah. Sementara bahasa Arab dalam ayat Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang sempurna. Ini firman Allah, bahasanya elit, bahasanya tingkat tinggi sastranya. Ketika kita rubah-rubah tatanannya, ya
Tidak diperbolehkan, haram hukumnya kita merubah-rubah tatanan huruf dalam ayat Al-Quran. Dan semoga dalam video ini penonton makin paham bahwa ceramah Pak Lutfi 2 kali di tempat yang berbeda selalu salah dalam menjelaskan surat At-Thariq dan surat Yasin, tepatnya di ayat 38 hingga 40. Ini berarti membuktikan bahwa Pak Lutfi itu tidak sabku lisan ya. Ya mungkin kurang teliti, kurang jeli, atau saking sibuknya sehingga tidak sempat membuka lagi kitabnya atau gimana, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas itu salah dan saya luruskan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.